Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, seraya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menikmati nikmatnya sehat walafiat, indahnya iman dan Islam dalam badan kita, sehingga hari ini di tengah hujan yang ada di Pondok Pinang ini, kita masih bisa datang ke Masjid Ni'matul Ittihad untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan kedatangan kita pada siang hari ini menambah kadar keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Dua nikmat yang sering kita lupakan sebagai umat manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah, kesehat hari ini, sempatnya kita pada siang hari ini kita datang ke masjid untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga sebagai bekal kita untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita adalah ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah. Ma huwa ukhuwah? Ukhuwah berasal dari kata akhun, yang dimaknai dengan persaudaraan, ikatan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah Hasan al-Banna memaknai tentang ukhuwah Islamiyah adalah ikatan yang kuat lahir batin antar sesama umat Islam yang memang didasari oleh sesama akidah yang sama. Kuatnya ukhuwah Islamiyah ini menjadikan yang terjadi kepada muslim kita di berbagai penjuru dunia kita rasakan juga di dalam diri kita. Seperti kasus yang sekarang di Palestina. Bagaimana kita merasakan sakitnya, pedihnya saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Kenapa? Karena ada namanya ukhuwah Islamiyah, ikatan lahir batin yang ada pada diri seorang muslim karena disatukan dengan akidah yang sama. Itulah hakikat daripada ukhuwah Islamiyah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Dalam konteks ayat ini, persaudaraan kita dihubungkan dengan satu akidah. Dalam buku Membumikan Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa ukhuwah Islamiyah di samping menyatukan akidah, tetapi sesama muslim juga harus disatukan rasa sesama keturunan yang sama, untuk saling mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Karena itu apabila ada perselisihan di antara kaum muslimin, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan di antara saudara-saudara kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk orang-orang yang disayang. Ayat ini turun, asbabun nuzul dari ayatnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta bertemu dengan Abdullah bin Ubay. Kemudian Rasulullah berangkat menemui Abdullah bin Ubay, seorang sahabat. Ditemani oleh para sahabat yang lainnya berjalan kaki. Rasulullah naik keledai. Sampai di rumah Abdullah bin Ubay, maka Abdullah ternyata berkata tidak enak bahwa keledai Rasulullah itu bau yang menyinggung sahabat lainnya. Saking bersautan antara Muhajirin dan Ansor saat itu, akhirnya terjadilah perkelahian sesama kaum muslimin, pertengkaran sesama kaum muslimin. Karena itu turunlah surah Al-Hujurat ayat 10 ini. Apa itu maknanya? Sesama kaum muslimin kalau sudah diikat dengan akidah yang sama, satu keturunan yang sama, maka tidak diperbolehkan diri kita, lisan kita ini menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Bahasanya adalah harus ihtiyat agar jangan sampai mulut kita, lisan kita, tangan kita ini menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an 'irdi akhihi kana lahu hijaba minan nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudara kaum muslimin lainnya, maka Allah hijab api neraka dari dirinya. Inilah namanya makna ukhuwah Islamiyah. Diperkuat persaudaraan kita berdasarkan tali akidah Islamiyah yang sudah ada pada diri kita semua. Lalu bagaimana dengan ukhuwah basyariyah? Ayat selanjutnya Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ayat ini didahului dengan kata-kata annas, wahai manusia, basyariyah, seluruh manusia. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis lain yang Allah ciptakan kecuali laki-laki dan perempuan. Karena itu sunnahnya adalah bahwa laki-laki berpasangan dengan seorang perempuan dan sebaliknya. Seorang perempuan berpasangan dengan seorang laki-laki. Haram makanya dalam Islam itu LGBT. Kenapa? Melawan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah ciptakan kita sudah takdirnya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, untuk saling kita mengenal. Tetapi di situ Allah tekankan bahwa yang paling bahagia, paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kunci ayat ini, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau demikian, maka hidup kita ini secara hablum minan nas tidak boleh menutup diri hanya kepada kaum muslim. Tetapi pasti kita wajib bergaul dengan selain muslim. Kenapa? Kita pasti bermuamalah dengan hanya bukan kaum muslimin tapi dengan kaum lainnya. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa harus berbaik hati lita'arafu. Karena itu konsepnya ada 4 dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah ini. 1 adalah lita'arafu, baik sesama muslim maupun muslim dengan non muslim, lita'arafu, saling perkuat silaturahmi untuk saling mengenal. Yang kedua adalah konsepnya adalah selain ta'aruf tadi, yaitu tafahum, saling memahami bahwa sesungguhnya Allah berikan diri kita itu ada kelebihan, tapi pasti Allah titipkan dalam diri kita itu adalah kelemahan. Sama kita dalam berumah tangga, ada kelebihan dalam diri kita, juga ada kekurangan dalam pasangan kita. Ada kelebihan dalam pasangan kita, juga pasti ada kekurangan dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia itu memang ada lebih dan ada kurangnya. Karena itu agar terjalin komunikasi yang baik, maka konsep yang kedua dalam Islam adalah namanya tafahum, saling memahami akan masing-masing kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang kedua adalah bangun konsep namanya ta'awun, yaitu konsep tolong menolong, bahwa sesama kaum muslimin dan non muslim lainnya kita harus saling ta'awun, tolong menolong. Sakit kita tengokin, ada kekurangan kita bantu, uang tidak mampu tenaga kita bantu, tenaga tidak mampu kita berikan pemikiran. Yang penting konsepnya adalah ta'awun, yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah konsepnya adalah takaful, yaitu saling menjamin bahwa diri kita membawa rasa aman buat orang lain. Orang lain nyaman didatangi dan bergaul dengan diri kita. Maka itulah konsep 4 ini, ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful, harus betul-betul kita terapkan dalam bermuamalah hablum minan nas, agar tercapai kita hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, agar kehidupan kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.